Di pesta ulang tahun pernikahan mertuaku yang super mewah, aku sengaja ditaruh di meja paling pojok, persis di sebelah tempat sampah. Kau belum berkelas untuk duduk bersama kami. Kemiskinanmu akan mempermalukan keluarga. Bentak ibu mertuaku. Tapi saat seorang kakek tua misterius menarik kursi di sebelahku, wajah suami dan mertuaku langsung pucat pasi. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit ballroom hotel bintang 5 itu, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata, menciptakan suasana yang begitu agung dan mengintimidasi bagi siapa saja yang tidak terbiasa dengan kemewahan. Malam itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan emas mertuaku, Ibu Wartini, yang dirayakan dengan pesta luar biasa mewah. Ribuan bunga mawar merah segar didatangkan langsung dari luar negeri, menghiasi setiap sudut ruangan dengan aroma wangi yang bercampur dengan parfum mahal para tamu undangan. Di tengah lautan manusia yang mengenakan gaun sutra dan jas desainer ternama, aku berdiri kaku di dekat pintu masuk. Tanganku meremas ujung gamis sederhanaku yang berwarna pastel, satu-satunya pakaian terbaik yang kumiliki. Penampilanku yang berhijab sederhana terlihat sangat kontras, bagaikan setitik noda di atas kain sutra putih yang sempurna. Aku adalah Mentari, menantu yang kehadirannya tidak pernah diharapkan di keluarga ini. Danu, suamiku, sudah berjalan lebih dulu meninggalkanku di lobi hotel tanpa menoleh sedikitpun. Kini, aku melihatnya berdiri di samping ibunya di tengah ruangan, tertawa lepas bersama tamu-tamu penting. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk melangkah masuk. Namun, baru beberapa langkah kakiku menapak karpet merah, sosok Ibu Wartini sudah berdiri menghadangku. Wanita parubaya itu tampak anggun dengan kebaya merah marun bertabur payet emas, namun tatapan matanya setajam sembilu saat mendarat di wajahku. Ia memindai penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi jijik yang tidak ia tutupi. Ibu Wartini melangkah mendekat, memangkas jarak hingga aroma parfumnya yang menyengat menusuk hidungku. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku, lalu mendesis pelan, "Mentari, apa-apaan penampilanmu ini? Kau pikir ini acara pengajian kampung? Lihat sekelilingmu, semua orang memakai gaun mewah, dan kau datang dengan kain murahan seperti ini. Kau sengaja ingin mempermalukan keluarga besar Adhitama di depan kolega bisnis." "Hah?" Suaranya penuh penekanan dan kebencian. Aku menunduk, menahan sesak di dada. "Maaf, Bu. Ini baju pemberian Mas Danu bulan lalu. Aku pikir ini sudah cukup rapi," jawabku lirih, mencoba membela diri. Namun, pembelaanku hanya membuat mata Ibu Wartini semakin menyala marah. "Cukup rapi katamu? Kau memang tidak punya selera kelas atas. Dasar kampungan," hardiknya pelan namun tajam. Tangannya yang berhias cincin berlian kemudian menunjuk ke arah sudut ruangan yang paling gelap, jauh dari panggung utama, tersembunyi di balik pilar besar, dan tepat di sebelah pintu akses dapur catering. "Dengar baik-baik, Mentari. Kau tidak pantas duduk di meja VIP bersama kami. Kemiskinan dan auramu yang suram itu akan merusak nafsu makan tamu-tamu pentingku. Pergi ke sana, duduk di meja paling pojok itu. Jangan berani-berani mendekat ke meja utama sebelum acara selesai." Tanpa menunggu jawabanku, Ibu Wartini membalikkan badan dan kembali ke kerumunan tamu dengan senyum merekah yang palsu, seolah-olah baru saja membuang sampah pada tempatnya. Aku berdiri terpaku sejenak, merasakan pandangan beberapa tamu yang menatapku dengan iba, atau mungkin hinaan. Dengan langkah berat, aku menyeret kakiku menuju meja di sudut itu. Benar saja, meja itu terletak persis di samping area pembuangan sementara sebelum pelayan membawa piring kotor ke belakang. Bau amis sisa makanan sesekali tercium saat pintu dapur terbuka. Aku duduk di kursi yang terasa dingin, sendirian. Dari kejauhan, aku bisa melihat meja utama yang diisi oleh Ibu Wartini, Danu, dan seorang wanita muda yang sangat cantik bernama Erika. Erika mengenakan gaun malam terbuka yang memamerkan kulit putihnya, duduk tepat di sebelah Danu. Mereka tertawa bahagia, terlihat seperti keluarga sempurna tanpa kehadiranku. Aku menuangkan air putih ke dalam gelas dengan tangan gemetar. Rasanya aku ingin lari dan menangis, tapi aku tahu itu hanya akan membuat Danu semakin marah di rumah nanti. Tiba-tiba, suara gesekan kursi di sebelahku membuatku tersentak. "Boleh saya duduk di sini, Nak?" Kursi lain sepertinya penuh dengan orang-orang yang terlalu sibuk dengan kemewahan mereka sendiri. Suara bariton yang berat namun lembut menyapa telingaku. Aku menoleh dan mendapati seorang pria tua berjas hitam rapi berdiri di sana. Rambutnya memutih sempurna, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. "Silakan, Pak."
Meja ini memang kosong. Tidak ada yang mau duduk di dekat bau sampah dapur seperti ini, jawabku sambil tersenyum pahit. Pria tua itu tersenyum, lalu duduk dengan tenang. Ia meletakkan tongkat kayunya di samping kursi dan menatapku lekat. Namaku Gunawan. Sepertinya mereka meremehkanmu, nak. Bagaimana kalau kita berpura-pura datang bersama? Biar kau tidak merasa sendirian menghadapi serigala-serigala berbulu domba itu, ucapnya santai. Aku tertegun. Siapa pria tua ini? Kenapa ia begitu baik pada orang asing sepertiku? Belum sempat aku menjawab, suara musik di panggung berhenti. MC meminta seluruh keluarga inti untuk berdiri dan bersulang. Aku melihat Danu dan Ibu Wartini berdiri mengangkat gelas. Mata Ibu Wartini menyapu ruangan dengan angkuh, lalu pandangannya berhenti tepat di mejaku. Awalnya ia tersenyum sinis melihatku terbuang di pojok. Namun sedetik kemudian, matanya melebar horor. Wajahnya yang penuh riasan tebal mendadak pucat pasi saat melihat sosok Tuan Gunawan duduk di sampingku. Gelas di tangan Ibu Wartini bergetar hebat. Danu yang menyadari perubahan ibunya ikut menoleh, dan rahangnya seakan jatuh ke lantai saat mengenali siapa pria tua itu. Di sebelahku, Tuan Gunawan dengan tenang menuangkan air ke gelasku, sama sekali tidak peduli dengan kepanikan yang mulai melanda meja utama. Mari bersulang, Mentari. Untuk kesabaran yang akan segera berbuah manis, bisik Tuan Gunawan sambil mengangkat gelas air putihnya. Kepanikan yang melanda meja utama tidak bisa lagi disembunyikan. Ibu Wartini, yang biasanya selalu menjaga citra anggunnya, kini tampak seperti cacing kepanasan. Ia berbisik keras kepada Danu, "Danu, lihat itu. Itu Tuan Gunawan, pemilik Gunawan Group. Kenapa dia bisa duduk di meja sampah itu bersama istrimu yang memalukan? Cepat, kita harus ke sana sekarang. Mati kita kalau dia tersinggung." Seru Ibu Wartini dengan suara tertahan namun penuh ketakutan. Tanpa membuang waktu, Ibu Wartini mengangkat gaun panjangnya dan berjalan terburu-buru membelah kerumunan tamu, diikuti Danu yang wajahnya sudah pucat seperti mayat. Sesampainya di meja kami, Ibu Wartini langsung membungkuk dalam-dalam, senyumnya dipaksakan hingga terlihat menyedihkan. "Tuan Gunawan, astaga, saya tidak menyangka Tuan akan hadir. Kehormatan besar bagi keluarga kami. Maafkan kelalaian pelayan kami yang bodoh ini, kenapa Tuan bisa ditempatkan di meja pojok yang bau ini? Mari, Tuan, silakan pindah ke meja VVIP di depan. Kami sudah siapkan kursi terbaik di samping saya," ucap Ibu Wartini dengan nada menjilat yang sangat kentara. Ia bahkan mencoba meraih lengan Tuan Gunawan untuk membantunya berdiri, sama sekali mengabaikan keberadaanku seolah aku tidak ada di sana. Namun, Tuan Gunawan menepis tangan Ibu Wartini dengan halus tapi tegas. Ia tetap duduk santai di kursinya, menatap Ibu Wartini dengan pandangan dingin yang menusuk. "Tidak perlu, Bu Wartini. Saya merasa nyaman di sini. Lagi pula, teman bicara saya ada di sini," jawab Tuan Gunawan sambil menunjuk ke arahku. "Saya lebih suka duduk di dekat tempat sampah bersama orang yang hatinya tulus dan bersih, daripada duduk di meja utama yang mewah tapi dikelilingi oleh kepalsuan dan kesombongan." Kata-kata itu meluncur tenang, namun efeknya seperti tamparan keras di wajah Ibu Wartini. Wajah mertuaku itu langsung memerah padam, campuran antara rasa malu dan marah yang tertahan. Danu mencoba menengahi dengan suara bergetar, "Tapi Tuan, ini tidak pantas. Mentari istri saya ini tidak mengerti apa-apa soal bisnis atau pembicaraan kelas atas. Dia hanya akan membosankan bagi Tuan. Biar Mentari tetap di sini, Tuan mari ikut kami." Tuan Gunawan menatap Danu tajam, membuat suamiku langsung menunduk takut. "Justru istrimu ini pembicara yang sangat menyenangkan, Danu. Dia memiliki wawasan tentang kehidupan yang mungkin tidak kau miliki, karena terlalu sibuk berlindung di balik ketiak ibumu. Jika Mentari tetap duduk di sini, maka saya pun akan tetap di sini. Silakan kembali ke pestamu, jangan ganggu makan malam kami," tegas Tuan Gunawan, mengusir mereka secara halus namun mutlak. Dengan langkah gontai dan menahan malu luar biasa karena ditonton banyak orang, Ibu Wartini dan Danu terpaksa mundur kembali ke meja utama. Sepanjang sisa pesta, pelayanan di meja pojok kami berubah drastis. Manajer hotel datang sendiri membawakan hidangan terbaik, memastikan tidak ada lalat atau bau yang mengganggu Tuan Gunawan. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Menjelang akhir acara, Tuan Gunawan berpamitan. Sebelum pergi, ia menyelipkan kartu nama emas ke tanganku. "Simpan ini, Mentari. Hubungi saya jika kau sudah siap mengambil hakmu. Ingat, diam bukan berarti kalah, tapi harimau pun butuh waktu untuk menerkam," bisiknya penuh arti sebelum menghilang di balik pintu keluar. Malam itu, perjalanan pulang ke rumah terasa mencekam. Tidak ada yang bicara di dalam mobil. Namun, begitu sampai di rumah dan pintu tertutup, kemarahan Danu meledak.
Ia mencengkeram lenganku kasar dan menyeretku ke kamar. Kau ini memang wanita sial. Kau sengaja yang mempermalukan aku dan ibu di depan investor terbesar kita? Teriak Danu, matanya melotot marah. Apa yang kau bicarakan dengan orang tua itu? Hah? Kau menjual cerita sedih? Atau jangan-jangan kau menggoda dia? Aku terbelalak mendengar tuduhan keji itu. Mas, jaga bicaramu. Tuan Gunawan hanya menolongku karena melihat istrimu ini diperlakukan seperti sampah oleh ibumu sendiri. Jawabku lantang, air mata mulai menggenang. Danu tertawa sinis, menunjuk wajahku. Halah, jangan munafik. Tidak mungkin konglomerat seperti dia mau duduk dengan wanita kampung sepertimu kalau tidak ada imbalannya. Apa yang kau tawarkan padanya? Tubuhmu? Kau jadi simpanannya supaya bisa beli tas mewah. Begitu? Dasar wanita murahan. Plah. Suara tamparan keras menggema di kamar tidur itu, menghentikan caci maki Danu seketika. Telapak tanganku terasa panas dan perih. Aku menatap Danu dengan napas memburu, air mata mengalir deras di pipiku. Danu memegang pipinya yang memerah, menatapku dengan tatapan tidak percaya. Seumur hidup pernikahan kami, aku selalu diam, menuruti semua perintahnya, menunduk saat dimarahi. Tapi malam ini, batas sabarku sudah habis. Tarik ucapanmu, Mas, kataku dengan suara bergetar namun penuh penekanan yang menakutkan. Kau boleh menghinaku miskin, kau boleh membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku di pesta tadi. Tapi demi Allah, jangan pernah kau tuduh aku melacurkan diri. Kau yang tidak mampu melindungiku sebagai suami, kau yang membiarkan aku duduk di dekat sampah. Dan sekarang kau menyalahkanku saat ada orang lain yang memanusiaku? Cukup, Mas. Mulai detik ini, jangan harap aku akan diam lagi. Aku berbalik badan, mengambil bantal dan selimut, lalu berjalan keluar kamar meninggalkan Danu yang masih terpaku memegang pipinya. Di saku gamisku, jariku menyentuh kartu nama Tuan Gunawan. Sebuah tekad baru membara di dadaku. Perang baru saja dimulai. Pagi itu, matahari bersinar terik seolah ingin membakar sisa-sisa keraguan yang masih menempel di hatiku. Setelah pertengkaran hebat semalam, Danu pergi bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan rumah dalam keadaan sunyi yang mencekam. Aku tidak lagi merasa sedih atau ingin menangis di pojokan kamar seperti biasanya. Rasa sakit hati yang menumpuk selama bertahun-tahun telah bermetamorfosis menjadi bahan bakar yang siap meledak. Aku mandi, mengenakan pakaian terbaikku, meskipun tetap sederhana dibandingkan standar keluarga ini, dan memandang pantulan diriku di cermin. Wajah di cermin itu bukan lagi mentari si upik abu yang penurut, melainkan wanita yang siap menuntut keadilan. Dengan tangan gemetar namun mantap, aku meraih kartu nama hitam bertinta emas yang semalam diberikan Tuan Gunawan. Aku menghubungi nomor yang tertera, dan suara sekretaris yang profesional langsung menyambutku dengan hormat, seolah mereka sudah menantikan teleponku. 1 jam kemudian, aku sudah berdiri di depan gedung pencakar langit milik Gunawan Group yang menjulang angkuh di pusat kota. Kemewahan gedung ini jauh melampaui hotel tempat pesta semalam diadakan. Lantai marmernya berkilau, dan setiap orang yang berlalu lalang mengenakan pakaian formal yang rapi. Ketika aku menyebutkan namaku di meja resepsionis, sikap mereka yang semula kaku langsung berubah menjadi sangat ramah dan penuh hormat. Tanpa perlu menunggu antrean atau prosedur keamanan yang berbelit, seorang asisten pribadi langsung mengantarku menuju lift khusus yang membawaku melesat naik ke lantai paling atas, tempat di mana keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah dibuat. Jantungku berdegup kencang saat pintu lift terbuka, menampilkan sebuah ruangan kantor yang luasnya mungkin 2 kali lipat dari rumah kontrakan masa kecilku dulu. Tuan Gunawan sedang berdiri membelakangi meja kerjanya yang besar, menatap pemandangan kota Jakarta dari balik dinding kaca raksasa. Saat mendengar langkah kakiku, ia berbalik. Senyum hangat langsung terukir di wajah tuanya yang berwibawa. Ia mempersilakanku duduk di sofa kulit yang sangat empuk. Tidak ada basa-basi tentang cuaca atau kemacetan. Tuan Gunawan langsung menatapku dengan sorot mata yang menyiratkan kerinduan dan kesedihan mendalam. Ia berjalan menuju sebuah brankas kecil di sudut ruangan, memutar kodenya, dan mengeluarkan sebuah album foto tua serta tumpukan dokumen yang kertasnya sudah mulai menguning. Ia meletakkan benda-benda itu di hadapanku. Tuan Gunawan membuka album foto itu dan menunjuk sebuah gambar hitam putih. Di sana, terlihat 2 orang pemuda sedang merangkul bahu di depan sebuah bangunan pabrik yang belum jadi. Salah satu pemuda itu adalah Tuan Gunawan saat masih muda, dan pemuda di sebelahnya membuat napas saya tercekat. Itu adalah bapak, ayah kandungku yang sudah meninggal 5 tahun lalu dalam kemiskinan. Mataku memanas melihat senyum bapak yang begitu lebar di foto itu, senyum yang jarang kulihat di masa tuanya karena himpitan ekonomi. Tuan Gunawan mulai bercerita dengan suara berat. Ia menjelaskan bahwa dulu,
Ia dan Bapak adalah sahabat kental sekaligus rekan bisnis yang merintis usaha tekstil bersama dari nol. Mereka memiliki mimpi besar untuk membangun kerajaan bisnis yang menyejahterakan banyak orang. Namun, mimpi itu hancur ketika mereka mengajak ayah dari Danu, suami Ibu Wartini, untuk bergabung sebagai investor tambahan karena mereka kekurangan modal ekspansi. Tuan Gunawan menceritakan dengan nada geram bagaimana ayah mertuaku itu adalah ular berbisa. Dengan kelicikan yang terencana, ayah Danu memalsukan laporan keuangan, memfitnah Bapak melakukan penggelapan dana, hingga akhirnya Bapak didepak dari perusahaan yang ia bangun sendiri tanpa pesangon sepeser pun. Bapak yang lugu dan jujur tidak mengerti hukum, ia kalah telak dan jatuh miskin, sementara keluarga Adhitama menikmati hasil keringat Bapak dan hidup bergelimang harta di atas penderitaan kami. Tuan Gunawan sendiri waktu itu sedang berada di luar negeri untuk urusan ekspansi dan ketika kembali, segalanya sudah terlambat. Ia berusaha mencari Bapak. Namun Bapak yang merasa malu memilih menghilang dan memutus kontak. Air mataku menetes satu persatu mendengar kisah tragis itu. Jadi, kemewahan yang dipamerkan Ibu Wartini, mobil sport yang dikendarai Danu, dan rumah megah tempat aku dihina setiap hari, semuanya dibangun di atas tulang belulang harga diri ayahku. Rasa benci yang membara mulai menjalar di dadaku. Tuan Gunawan kemudian menyodorkan dokumen tua yang tadi ia ambil. Ia menjelaskan bahwa meskipun ayah Danu berhasil merebut operasional pabrik, ada satu hal yang terlewatkan oleh keserakahan mereka. Sertifikat tanah utama tempat pabrik induk mereka berdiri ternyata masih atas nama Bapak. Dokumen asli sertifikat itu diselamatkan oleh notaris lama yang setia pada Tuan Gunawan dan Bapak, disimpan rapat-rapat menunggu waktu yang tepat. Secara hukum, tanah pabrik itu adalah milik Bapak, dan karena Bapak sudah meninggal, tanah itu kini otomatis menjadi milikku sebagai ahli waris tunggal. Tuan Gunawan menatapku tajam, memberikan penawaran yang akan mengubah hidupku selamanya. Ia berkata bahwa aku memiliki kuasa penuh untuk menyegel pabrik itu, mengusir mereka, atau bahkan menuntut ganti rugi atas penggunaan lahan selama puluhan tahun. Ia sudah menyiapkan tim pengacara terbaik untuk membantuku mengeksekusi hak ini. Tuan Gunawan bertanya apakah aku siap untuk mengambil kembali apa yang dicuri dariku. Tanpa ragu sedikitpun, aku mengambil pena yang disodorkannya. Dengan tangan yang kini terasa kuat dan penuh tekad, aku menandatangani surat kuasa itu. Ini bukan lagi soal uang, ini soal keadilan untuk Bapak. Sementara itu, di seberang kota, kepanikan mulai melanda kediaman keluarga Adhitama. Ibu Wartini sedang duduk santai di ruang tengah sambil memijat pelipisnya, masih kesal dengan kejadian di pesta semalam. Tiba-tiba, telepon rumah berdering nyaring berkali-kali. Danu, yang baru saja sampai di kantor, menelepon dengan suara histeris. Ia mengabarkan bahwa pagi ini, puluhan petugas keamanan berseragam hitam dan beberapa pengacara datang ke pabrik utama. Mereka memasang pelang besar bertuliskan, tanah ini dalam sengketa dan pengawasan pemilik sah. Seluruh aktivitas produksi dihentikan paksa, truk-truk pengiriman barang dilarang keluar, dan gerbang utama digembok dengan rantai besi. Ibu Wartini menjerit histeris mendengar kabar itu. Pabrik itu adalah jantung kekayaan mereka. Jika pabrik berhenti beroperasi satu hari saja, kerugiannya bisa miliaran rupiah, dan jika berhenti selamanya, mereka akan bangkrut total. Kekacauan finansial menghantam keluarga Adhitama lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Pembekuan operasional pabrik berdampak domino pada arus kas keluarga. Rekening perusahaan dibekukan sementara oleh bank, karena adanya sengketa hukum yang dilaporkan oleh pengacara Tuan Gunawan. Kartu kredit unlimited milik Ibu Wartini, yang biasanya ia gesek tanpa melihat harga, tiba-tiba ditolak saat ia mencoba membeli perhiasan untuk menenangkan diri. Di rumah, suasana terasa seperti kapal pecah. Ibu Wartini mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah kusut, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan. Danu duduk di sofa dengan kepala tertunduk dalam, memegang tagihan-tagihan yang mulai menumpuk. Mereka tidak tahu bahwa dalang di balik semua ini adalah aku, wanita yang sedang duduk tenang di dapur sambil meminum teh hangat. Mereka mengira serangan ini murni dari Tuan Gunawan yang marah karena kejadian di pesta. Otak mereka yang sempit tidak bisa membayangkan bahwa akulah pemilik tanah itu. Bagi mereka, aku hanyalah mentari si miskin. Sore itu, Danu dan Ibu Wartini memanggilku ke ruang tengah. Wajah mereka yang biasanya angkuh kini terlihat memelas, sebuah pemandangan yang sangat memuaskan batin. Ibu Wartini, dengan suara yang dipaksakan lembut namun terdengar sangat palsu, memintaku untuk duduk. Ia memulai pembicaraan dengan basa-basi busuk, menanyakan kabarku, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 3 tahun aku menikah dengan anaknya. Danu akhirnya bicara pada intinya. Ia memintaku, atau lebih tepatnya memohon, agar aku mau menemui Tuan Gunawan lagi. Mereka yakin bahwa Tuan Gunawan memiliki ketertarikan khusus padaku,
entah sebagai teman atau lebih, dan mereka ingin memanfaatkan itu. Danu, suami yang kemarin menuduhku melacurkan diri, kini justru mendorongku untuk merayu Tuan Gunawan agar mencabut gugatan hukum atas pabrik mereka. Sungguh ironi yang menjijikkan. Danu berkata bahwa demi kelangsungan hidup keluarga, aku harus berkorban. Ia berjanji akan membelikanku baju baru jika aku berhasil membujuk Tuan Gunawan. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan datar, menyembunyikan senyum sinis di sudut bibir. Aku pura-pura berpikir sejenak, lalu mengatakan bahwa aku bersedia mencoba bicara dengan Tuan Gunawan, tapi dengan syarat mutlak. Syarat pertama, aku tidak akan lagi mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Aku bukan pembantu di rumah ini. Mereka harus menyewa asisten rumah tangga profesional. Syarat kedua, dan yang paling penting, aku memegang kendali penuh atas sisa uang tunai yang ada di brankas rumah untuk biaya operasional, melobi Tuan Gunawan. Aku beralasan bahwa untuk mendekati orang sekelas Tuan Gunawan, aku butuh modal penampilan dan traktir makan, tidak mungkin aku datang dengan gamis lusuh. Ibu Wartini awalnya melotot marah, tidak terima otoritasnya diganggu. Namun, saat Danu mengingatkan bahwa mereka tidak punya pilihan lain dan pabrik masih disegel, Ibu Wartini dengan berat hati menyerahkan kunci brankas kecil di kamarnya dan beberapa kartu debit yang masih memiliki saldo tersisa. Ia melempar kunci itu ke meja dengan kasar sambil mengancamku agar tidak menyalahgunakannya. Aku mengambil kunci itu dengan tenang. Baik, Bu. Anggap saja ini investasi, ujarku dingin. Keesokan harinya, transformasi itu dimulai. Aku tidak lagi bangun subuh untuk memasak atau menyapu halaman. Aku membiarkan cucian piring menumpuk di wastafel hingga bau, membuat Ibu Wartini berteriak-teriak frustrasi karena tidak ada yang melayaninya. Sementara dia sibuk mengomel, aku pergi keluar rumah menggunakan taksi online premium. Tujuanku bukan menemui Tuan Gunawan untuk memohon ampun, melainkan ke pusat perbelanjaan termewah di Jakarta. Aku mencairkan sebagian dividen awal yang diberikan Tuan Gunawan sebagai uang muka hasil keuntungan tanah pabrik yang selama ini ditahan. Jumlahnya fantastis, cukup untuk membeli harga diri mereka berkali-kali lipat. Aku masuk ke butik desainer ternama, tempat di mana dulu aku bahkan takut untuk sekadar melihat etalasenya. Aku membeli beberapa setel pakaian kerja yang elegan, sepatu hak tinggi dari kulit asli, dan produk perawatan kulit termahal. Puncaknya, aku membeli sebuah tas tangan branded edisi terbatas berwarna merah marun. Tas yang sama persis dengan yang pernah diimpikan Ibu Wartini bulan lalu tapi ia tidak jadi beli karena stoknya habis. Aku membayarnya tunai, merasakan kepuasan luar biasa saat struk belanja itu tercetak. Sore harinya, aku pulang ke rumah saat Danu dan Ibu Wartini sedang makan malam dengan lauk seadanya, mie instan, karena tidak ada yang memasak dan mereka sedang menghemat uang tunai. Aku melangkah masuk dengan anggun, mengenakan salah satu gaun baru yang kubeli, riasan wajah tipis namun flawless menghiasi wajahku. Bau parfum mahal menguar dari tubuhku, menggantikan bau bawang yang biasanya melekat. Danu tersedak mie yang sedang dimakannya saat melihatku. Matanya membelalak nyaris keluar. Ibu Wartini menjatuhkan garpunya, tatapannya terpaku pada tas merah marun yang kutenteng. Mentari, dari mana kamu? Dan tas itu? Suara Ibu Wartini tercekat. Ia mengenali tas itu. Itu adalah simbol status yang sangat ia dambakan. Oh, ini? Tanyaku santai sambil meletakkan tas itu di meja makan, tepat di sebelah mangkuk mie instan mereka yang menyedihkan. Tadi aku bertemu relasi Tuan Gunawan. Ternyata berpenampilan menarik itu memang perlu modal, Bu. Seperti yang Ibu bilang, kita harus berkelas, bukan? Aku tersenyum manis, senyum yang penuh bisa. Danu masih menatapku tak berkedip, seolah melihat orang asing. Ia melihat buku tabungan baruku yang sengaja terjatuh sedikit dari dalam tas, memperlihatkan deretan angka yang sekilas terlihat sangat panjang. Uang dari mana kamu beli semua ini? Tanya Danu dengan suara parau, campuran antara curiga dan takjub. Jangan banyak tanya, Mas. Yang penting urusan pabrik sedang kuusahakan, kan? Jawabku enteng sambil berlalu menuju kamar tidur utama, kamar yang mulai malam ini akan kuasai sepenuhnya. Aku meninggalkan mereka berdua yang termangu di meja makan, dikelilingi oleh aura kemiskinan yang mulai merambat naik, sementara aku, si menantu buangan, baru saja mulai menaiki tangga tahta. Ketakutan di mata mereka adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat. Suasana di rumah besar keluarga Adhitama terasa ganjil malam itu. Ketegangan yang biasanya menggantung di udara seolah ditarik paksa, digantikan oleh aroma masakan lezat yang tidak biasa. Ibu Wartini, yang seumur hidupnya anti menyentuh peralatan dapur karena takut kukunya rusak, malam ini terlihat sibuk menata piring di meja makan. Ia bahkan memasak, atau setidaknya menghangatkan makanan yang ia pesan dari restoran mahal menggunakan sisa uang terakhir mereka.
Danu juga bertingkah aneh. Ia yang biasanya dingin dan kasar, kini menyambut kepulanganku dengan senyum manis yang terlihat sangat dipaksakan di wajahnya yang kusut. Ia membukakan pintu, mengambil tas kerjaku, dan bahkan memuji gaun yang kukenakan. Sandiwara ini begitu transparan hingga membuat perutku mual, namun aku memutuskan untuk mengikuti permainan mereka. Aku tahu, di balik keramahan mendadak ini, ada jarum beracun yang sedang mereka siapkan. Kami duduk di meja makan yang sudah ditata rapi dengan lilin-lilin aromaterapi. Ibu Wartini menuangkan jus jeruk ke dalam gelasku dengan tangan yang sedikit gemetar, sementara gelas Danu dan gelasnya sendiri diisi air mineral. Mataku yang jeli menangkap serbuk putih halus yang belum larut sepenuhnya di dasar gelas jusku. Hatiku mencelos. Mereka bukan hanya jahat, tapi mereka sudah kriminal. Mereka berniat membiusku. Aku pura-pura tidak melihat, tersenyum tipis sambil mengaduk jus itu pelan. Ibu Wartini menatap gerak-gerikku dengan intensitas yang menakutkan, keringat dingin mengalir di pelipisnya yang tertutup bedak tebal. Ia memulai percakapan dengan suara lembut yang dibuat-buat, meminta maaf atas semua perlakuan kasarnya selama ini. Ia berkata bahwa musibah pabrik ini menyadarkannya bahwa keluarga harus saling mendukung. Danu menggenggam tanganku di atas meja, sentuhannya terasa dingin dan basah. Ia berkata bahwa ia mencintaiku dan ingin memperbaiki pernikahan kami. Ia berjanji akan menjadi suami yang lebih baik jika kami bisa melewati badai ekonomi ini bersama-sama. Kalimat-kalimat manis itu meluncur dari mulutnya. Namun matanya tidak bisa berbohong. Matanya terus melirik ke arah sebuah map biru yang tergeletak di ujung meja. Setelah makan malam yang penuh kepura-puraan itu selesai, di mana aku berhasil membuang jus itu ke pot tanaman saat mereka lengah mengambil tisu, Danu akhirnya mengeluarkan map itu. Ia menyodorkannya padaku dengan tangan gemetar. Ia bilang itu hanyalah dokumen administrasi untuk pinjaman ban guna menyelamatkan pabrik, dan ban membutuhkan tanda tangan istri sebagai formalitas. Aku membuka map itu perlahan. Isinya bukan sekadar surat persetujuan pinjaman, melainkan surat pelepasan hak aset dan surat kuasa penuh yang memberikan wewenang kepada Danu untuk mengagunkan segala harta benda atas namaku. Rupanya, mereka mulai curiga bahwa aku memiliki aset tersembunyi atau akses keuangan dari Tuan Gunawan, dan mereka ingin menjebakku untuk menyerahkan segalanya secara sukarela, atau dalam keadaan tidak sadar. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir Mentari yang dulu masih ada di sini. Aku menatap Danu dan Ibu Wartini bergantian. Wajah mereka penuh harap, menanti pena di tanganku menari di atas kertas itu. Aku tertawa kecil, tawa yang dingin dan kering. Ibu Wartini mengernyitkan dahi, bingung. Aku menutup map biru itu dengan kasar, lalu merogoh tasku dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Aku meletakkannya di atas meja, tepat di depan wajah Danu. Aku berkata dengan nada datar bahwa aku bersedia menandatangani sebuah surat malam ini, tapi bukan surat sampah yang mereka sodorkan. Danu membuka amplop itu dengan bingung. Saat ia menarik isi kertas di dalamnya dan membaca judulnya, wajahnya langsung pucat pasi, seolah darah disedot habis dari tubuhnya. Matanya membelalak horor menatapku. Itu adalah surat gugatan cerai. Ibu Wartini merebut kertas itu dari tangan Danu, dan memekik histeris saat membacanya. Ia berteriak memaki-maki, menyebutku istri durhaka yang tidak tahu diuntung. Ia berdiri, hendak menampar wajahku, namun kali ini aku menangkap pergelangan tangannya di udara. Cengkeramanku kuat, menyalurkan tenaga yang kudapat dari rasa sakit bertahun-tahun. Aku menghempaskan tangannya kembali. Dengan tenang, aku mengambil ponselku dan memutar sebuah rekaman suara. Terdengar jelas suara Ibu Wartini dan Danu yang sedang berdiskusi di dapur tadi sore, merencanakan untuk mencampurkan obat tidur ke dalam minumanku agar aku mau menandatangani surat kuasa itu. Wajah Ibu Wartini berubah dari merah pada menjadi putih kapur. Ia sadar, aku sudah memasang penyadap suara di rumah ini. Aku berdiri tegak, menatap mereka berdua yang kini tampak kerdil di mataku. Aku berkata bahwa bukti percobaan penipuan dan tindakan kriminal ini sudah cukup untuk memenjarakan mereka, tapi aku masih berbaik hati. Aku hanya ingin cerai, dan aku ingin mereka keluar dari rumah ini. Danu jatuh berlutut di kakiku, menangis meraung-raung memohon ampun, bukan karena cinta, tapi karena ia sadar ia akan kehilangan satu-satunya akses menuju keselamatan finansial. Ia memeluk kakiku, tapi aku menendangnya pelan, merasa jijik. Malam itu, jebakan yang mereka pasang justru menjadi lubang kubur bagi pernikahan kami. Aku meninggalkan ruang makan itu dengan langkah ringan, membiarkan mereka tenggelam dalam ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Proses kehancuran keluarga Adhitama terjadi begitu cepat, seolah alam semesta sedang berlomba-lomba menimpakan karma yang sudah lama tertunda. Sehari setelah aku melayangkan gugatan cerai, bom waktu yang sebenarnya meledak. Pihak bank datang ke rumah mewah itu, bukan untuk menawarkan kartu kredit prioritas seperti biasanya,
melainkan membawa surat penyitaan. Ternyata, rumah megah yang mereka banggakan itu dijadikan jaminan utang perusahaan. Karena operasional pabrik berhenti total akibat penyegelan yang kulakukan, perusahaan gagal bayar. Bunga utang membengkak, dan bank tidak mau menunggu lagi. Aset pribadi yang menjadi jaminan harus dieksekusi segera. Pagi itu menjadi tontonan gratis bagi para tetangga kompleks elit yang selama ini sering dipameri kekayaan oleh Ibu Wartini. 2 truk besar berhenti di depan rumah. Petugas bank dan jurusita pengadilan masuk tanpa permisi, menempelkan stiker merah bertuliskan, disita, pada setiap barang berharga. Ibu Wartini berteriak-teriak histeris seperti orang gila. Ia mencoba mempertahankan vas bunga kristal kesayangannya, memeluknya erat sambil memaki petugas. Namun, petugas yang berbadan tegap dengan mudah mengambil barang itu dari tangannya. Ia menangis meraung-raung di lantai marmer, meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam semalam. Danu hanya berdiri mematung di pojok ruangan. Tatapannya kosong, tidak mampu melakukan apa-apa untuk melindungi ibunya atau rumahnya. Aku menyaksikan semua itu dari seberang jalan, duduk di dalam mobil hitam milik perusahaan Gunawan Group, ditemani oleh pengacara Tuan Gunawan. Hatiku terasa kebas. Ada rasa puas, tapi juga ada rasa getir melihat betapa rapuhnya kesombongan manusia. Mereka diusir paksa hari itu juga. Hanya diizinkan membawa pakaian seperlunya. Mobil-mobil mewah di garasi diderek pergi. Erika, wanita yang digadang-gadang akan menggantikanku, datang sebentar menggunakan taksi. Namun, begitu melihat stiker penyitaan di gerbang rumah, ia langsung memutar balik tanpa turun dari mobil. Ia menghilang secepat ia datang, membuktikan bahwa ia hanya mencintai harta Danu, bukan orangnya. Danu melihat mobil Erika pergi menjauh, dan saat itulah pertahanan dirinya runtuh. Ia menangis sesenggukan seperti anak kecil. Tanpa rumah dan tanpa uang sepeser pun, rekening mereka sudah dibekukan, Ibu Wartini dan Danu terpaksa pindah ke sebuah kontrakan petak di pinggiran kota yang kumuh. Tempat itu sangat jauh dari standar hidup mereka. Atapnya dari asbes yang membuat ruangan terasa seperti oven saat siang hari, dindingnya lembab dan berjamur, serta lingkungan sekitarnya padat dan bising. Bau selokan yang mampet tercium, hingga ke dalam kamar tidur mereka, yang hanya beralaskan kasur busa tipis. Aku mendengar kabar bahwa Ibu Wartini, nyonya besar yang dulunya tidak bisa hidup tanpa AC, kini harus mengipas-ngipas tubuhnya dengan kardus bekas sambil mengomel sepanjang hari. Karma mulai bekerja dengan detail yang menyakitkan. Ibu Wartini harus mulai mencuci bajunya sendiri dengan tangan, karena tidak mampu membayar laundry, apalagi membeli mesin cuci. Tangannya yang dulu halus terawat manicure, kini mulai kasar dan pecah-pecah terkena deterjen murah. Ia juga harus makan nasi bungkus dari warung Tegal terdekat. Makanan yang dulu sering ia hina sebagai makanan orang rendahan saat melihatku memakannya. Setiap suapan nasi keras itu mungkin terasa seperti menelan duri bagi harga dirinya. Danu pun tidak kalah menderita. Ia mencoba mencari pinjaman ke teman-teman sosialitanya, tapi tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Teman-teman pestanya menghilang saat tahu ia bangkrut, meninggalkan Danu sendirian menanggung beban ibunya yang terus menyalahkannya. 2 minggu berlalu dalam penderitaan mereka. Danu, yang sudah putus asa karena tidak punya uang untuk makan, akhirnya memberanikan diri melamar pekerjaan. Ia mendengar bahwa Gunawan Group sedang membuka lowongan untuk posisi manajer operasional di salah satu anak perusahaannya. Dengan sisa-sisa setelan jas mahalnya yang kini mulai kusut karena tidak disetrika dengan benar, Danu datang ke kantor pusat. Ia berharap belas kasihan Tuan Gunawan, mengingat dulu perusahaannya pernah bekerja sama. Ia yakin Tuan Gunawan adalah orang tua yang bijak dan pemaaf. Danu berhasil lolos sampai tahap wawancara akhir karena pengalaman kerjanya, meskipun sebenarnya ia tidak terlalu kompeten. Ia diminta naik ke lantai teratas untuk wawancara final dengan CEO baru anak perusahaan tersebut. Jantung Danu berdegup penuh harap. Jika ia mendapatkan pekerjaan ini, ia bisa membawa ibunya keluar dari kontrakan neraka itu. Ia merapikan dasinya, mengetuk pintu ruangan CEO yang besar dan mewah. Terdengar suara wanita yang familiar mempersilakannya masuk. Danu membuka pintu dan melangkah masuk dengan percaya diri. Ruangan itu dingin dan wangi, kontras dengan hidupnya sekarang. Ia melihat kursi kebesaran CEO yang membelakanginya, menghadap ke jendela kaca. "Selamat siang, Bu. Saya Danu Adhitama, saya datang untuk..." Kalimat Danu terhenti saat kursi itu berputar perlahan. Sosok yang duduk di sana membuatnya membeku. Bukan Tuan Gunawan, dan bukan orang asing. Di sana, duduk dengan anggun mengenakan blazer kerja yang elegan dan hijab sutra yang indah, adalah aku, Mentari. Aku menatapnya dengan sorot mata tajam dan dingin, jari-jariku mengetuk-ngetuk meja mahoni itu dengan irama yang mengintimidasi. Di papan nama yang ada di meja, tertulis jelas,
Mentari Gunawan, CEO. Rahang Danu jatuh, matanya melotot seakan mau keluar. Ia mundur selangkah, kakinya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa wanita yang ia ceraikan, wanita yang ia hina miskin, kini adalah bos besar yang memegang nasibnya. Aku tersenyum miring, senyum yang menjanjikan bahwa neraka yang ia rasakan baru saja memasuki level berikutnya. Silakan duduk, Pak Danu. Saya sudah membaca CV Anda yang menyedihkan itu, sapaku dingin. Keheningan di dalam ruangan kantor yang luas itu terasa begitu mencekam, seolah udara di dalamnya tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Danu masih berdiri mematung di depan meja mahoni besar itu, kakinya seakan terpaku ke lantai karpet tebal yang meredam suara. Matanya menatap nanar sosok wanita di hadapannya yang duduk di kursi kebesaran CEO. Wanita itu adalah Mentari, mantan istrinya yang selama ini ia kenal sebagai sosok penurut, pendiam, dan sering ia abaikan. Namun, Mentari yang ada di hadapannya kini adalah sosok yang sama sekali berbeda. Aura kekuasaan memancar kuat dari tubuhnya. Balutan blazer kerja berwarna abu-abu tua yang pas di badan dan hijab sutra berwarna senada membuatnya terlihat begitu berkelas, jauh melampaui Erika atau wanita manapun yang pernah Danu kagumi. Tatapan mata Mentari yang tajam dan dingin menusuk langsung ke jantung Danu, membuatnya merasa kerdil dan tidak berdaya. Danu mencoba membuka mulutnya untuk bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Lidahnya terasa keluh, dan keringat dingin mulai mengucur deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemejanya yang sudah kusut. Ia tidak tahu harus memanggil wanita di depannya dengan sebutan apa. Mentari? Istriku? Atau Ibu CEO? Segala arogansi dan sisa-sisa harga diri yang ia bawa saat melangkah masuk ke ruangan ini, tadi telah hancur lebur dalam sekejap. Ia datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan untuk menyambung hidup, namun yang ia temukan adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Nasibnya kini berada di tangan wanita yang pernah ia hianati, dan ia biarkan dihina oleh ibunya sendiri. Mentari perlahan menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi kulit yang empuk, jari-jarinya yang lentik mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan irama yang konstan dan mengintimidasi. Bunyi ketukan itu menggema di ruangan sunyi, seperti hitungan mundur menuju eksekusi mati. Mentari kemudian mengambil lembaran CV milik Danu yang tergeletak di meja, mengangkatnya sedikit seolah itu adalah benda kotor, lalu menjatuhkannya kembali dengan gerakan meremehkan. Ia mulai berbicara dengan nada suara yang datar namun penuh otoritas, menanyakan apa yang membuat Danu berpikir bahwa ia pantas bekerja di perusahaan bergengsi ini. Mentari menguliti kualifikasi Danu satu persatu tanpa ampun. Ia menyebutkan bahwa pengalaman kerja Danu selama ini hanyalah memimpin perusahaan warisan orang tua yang akhirnya bangkrut karena salah urus. Ia menyinggung betapa tidak kompetennya Danu dalam mengambil keputusan, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadi. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Mentari adalah fakta yang menyakitkan, menelanjangi kegagalan Danu di hadapannya sendiri. Danu akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar parau dan gemetar. Ia mencoba memanggil nama Mentari dengan nada memelas, berharap bisa menyentuh sisi emosional mantan istrinya itu. Ia berkata bahwa ia benar-benar butuh pekerjaan ini, karena ibunya sakit-sakitan di kontrakan, dan mereka tidak punya uang lagi untuk makan. Ia mencoba mengingatkan Mentari pada masa lalu mereka, pada janji pernikahan mereka, seolah-olah hal itu masih memiliki arti. Namun, Mentari segera memotong ucapan Danu dengan tegas. Ia mengangkat tangannya, memberikan isyarat diam yang mutlak. Dengan suara dingin, Mentari menegaskan bahwa di ruangan ini, ia adalah atasan dan Danu adalah pelamar kerja. Ia meminta Danu untuk menjaga profesionalisme, dan tidak membawa urusan pribadi yang sudah basi ke dalam ruang kerjanya. Panggilan sayang atau Mentari dilarang keras di sini, Danu harus memanggilnya Bu Mentari atau Bu CEO. Mendengar penolakan itu, Danu merasa dunianya runtuh. Ia sadar bahwa taktik memelasnya tidak akan berhasil. Namun, rasa penasaran yang menyiksa batinnya akhirnya meledak. Dengan nekat, Danu bertanya bagaimana mungkin Mentari bisa berada di posisi ini. Bagaimana mungkin seorang wanita yatim piatu yang miskin, yang dulu hanya mengurus dapur, tiba-tiba bisa menjadi pemimpin perusahaan anak cabang Gunawan Group. Danu kembali mengungkit tuduhan lamanya, bertanya dengan nada yang sedikit menuduh, apakah benar Mentari menjadi simpanan Tuan Gunawan, sehingga bisa mendapatkan semua fasilitas ini. Menurut otak sempit Danu, itu adalah satu-satunya penjelasan logis. Ia tidak percaya Mentari punya kemampuan, jadi pasti ada jalan pintas kotor yang ditempuh. Mendengar tuduhan itu, Mentari tidak marah. Ia justru tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar miris dan penuh rasa kasihan. Ia berdiri dari kursinya, berjalan perlahan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan hiruk-pikuk kota Jakarta di bawah sana. Ia membelakangi Danu, membiarkan mantan suaminya itu menatap punggungnya yang tegak.
Tanpa menoleh, Mentari mulai menceritakan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia berkata bahwa Tuan Gunawan memang memberinya segalanya, tapi bukan karena ia menjual tubuhnya seperti yang dituduhkan Danu dan ibunya. Tuan Gunawan memberinya posisi ini karena darah yang mengalir di tubuh Mentari adalah darah yang sama dengan Tuan Gunawan. Mentari membalikkan badan, menatap Danu tepat di manik matanya, dan menjatuhkan bom atom kebenaran itu. Ia mengatakan dengan jelas dan lantang bahwa Tuan Gunawan adalah kakek kandungnya. Ayah dari ibu kandung Mentari yang sudah lama hilang. Mentari menjelaskan bahwa ia adalah pewaris tunggal dari seluruh kerajaan bisnis Gunawan Group. Ia bukan orang miskin yang beruntung, ia adalah putri mahkota yang selama ini hidup dalam kesederhanaan karena keadaan, sampai kakeknya menemukannya kembali. Mentari mengungkapkan bahwa tanah pabrik keluarga Adhitama yang disita itu adalah milik ayahnya, menantunya Tuan Gunawan, yang dicurangi oleh ayah Danu. Jadi, semua kehancuran yang dialami Danu saat ini bukanlah kejahatan, melainkan pengembalian hak yang tertunda. Itu adalah karma dari keserakahan ayah Danu di masa lalu yang kini dituai oleh anak dan istrinya. Tubuh Danu limbung seketika. Kakinya lemas seperti jeli, dan ia jatuh terduduk di lantai karpet. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Mulutnya menganga, namun tidak ada suara yang keluar. Otaknya berusaha keras memproses informasi yang baru saja ia dengar, namun rasanya terlalu besar untuk diterima. Mentari, wanita yang setiap hari dihina ibunya miskin, kampungan, dan tidak berkelas, ternyata adalah cucu konglomerat yang kekayaannya bisa membeli seluruh harga diri keluarga Adhitama 1000 kali lipat. Danu menyadari betapa bodohnya ia dan ibunya. Mereka telah membuang berlian demi memungut batu kerikil. Mereka telah menyia-nyiakan wanita yang sebenarnya bisa mengangkat derajat mereka ke langit, hanya karena kesombongan mata yang buta akan status sosial palsu. Penyesalan yang datang itu bukan lagi seperti ombak, tapi seperti tsunami yang menghantam dada Danu hingga sesak napas. Dalam posisi berlutut di lantai, Danu mulai menangis. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Ia merangkak mendekati kaki Mentari, mencoba meraih ujung celana panjang yang dikenakan wanita itu. Ia memohon ampun dengan suara yang menyayat hati. Ia mengatakan bahwa ia bodoh, ia buta, dan ia menyesal telah mendengarkan hasutan ibunya. Ia bersumpah bahwa ia masih mencintai Mentari. Ia memohon agar Mentari mau memberinya kesempatan kedua, bukan demi uang, tapi demi cinta yang pernah ada. Ia berjanji akan menjadi suami yang berbakti, ia akan mencuci kaki Mentari setiap hari jika perlu, asalkan Mentari mau memaafkannya dan kembali padanya. Danu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, membuang semua gengsi lelakinya demi sebuah pengampunan dan, tentu saja, harapan akan kembalinya kenyamanan hidup. Mentari menatap Danu yang bersimpuh di kakinya dengan tatapan kosong. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa cinta, bahkan rasa benci pun sudah memudar, digantikan oleh rasa jijik yang mendalam. Ia mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Danu seolah tangan itu membawa penyakit menular. Mentari berkata dengan nada dingin yang menusuk tulang bahwa Danu tidak mencintainya. Danu hanya mencintai kenyamanan yang bisa diberikan Mentari. Danu hanya menyesal karena sekarang ia miskin dan Mentari kaya. Jika posisi ini dibalik, jika Mentari tetap miskin dan Danu tetap kaya, Danu tidak akan pernah bersimpuh seperti ini. Mentari menegaskan bahwa cinta Danu itu palsu, sama palsunya dengan perhiasan ibunya yang ternyata imitasi. Ia mengatakan bahwa kesempatan itu sudah hilang saat Danu membiarkannya duduk di dekat tempat sampah di pesta itu. Saat itu, Danu telah membunuh cinta Mentari dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lebar tanpa diketuk. Masuklah Tuan Gunawan dengan wajah keras dan berwibawa, diikuti oleh 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan seorang pria berjas yang merupakan auditor independen. Danu menoleh kaget, masih dalam posisi berlutut, air matanya belum kering. Tuan Gunawan menatap Danu dengan pandangan merendahkan, lalu memberi isyarat pada polisi. Auditor itu maju ke depan dan membacakan temuan hasil audit forensik dari perusahaan keluarga Adhitama sebelum bangkrut. Ternyata, selain sengketa tanah, ditemukan bukti kuat adanya penggelapan pajak besar-besaran dan pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh direksi perusahaan, yang artinya Ibu Wartini dan Danu terlibat langsung. Polisi itu melangkah maju, mengeluarkan borgol besi yang berkilau dingin. Mereka meminta Danu untuk berdiri dan ikut ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut sebagai tersangka utama kasus penipuan dan penggelapan dana. Danu berteriak histeris, menolak untuk ditangkap. Ia menoleh ke arah Mentari, memohon pertolongan sekali lagi. Ia berteriak memanggil nama Mentari, berharap mantan istrinya itu punya sedikit belas kasihan untuk menghentikan polisi. Tapi Mentari hanya diam, berdiri tegak di samping kakeknya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi.
Ia menyaksikan mantan suaminya diseret paksa keluar dari ruangan kerjanya. Teriakan Danu menggema di lorong kantor, hingga akhirnya menghilang di balik pintu lift. Setelah Danu pergi, Tuan Gunawan menepuk bahu Mentari dengan lembut. Ia bertanya apakah cucunya baik-baik saja. Mentari menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya. Ia menatap kakeknya dan tersenyum tipis, senyum yang tulus dan lega. Ia menjawab bahwa ia baik-baik saja, bahkan ia merasa lebih baik dari sebelumnya. Hari ini, ia tidak hanya memecat karyawan yang tidak kompeten, tapi ia juga telah membersihkan masa lalunya dari parasit yang menggerogoti kebahagiaannya. Mentari kembali duduk di kursi kebesarannya, menatap tumpukan dokumen kerja di meja. Hidup barunya baru saja dimulai, dan tidak ada tempat lagi bagi masa lalu yang menyedihkan. Sementara Danu sedang menjalani pemeriksaan intensif di kantor polisi, nasib yang lebih buruk sedang menanti Ibu Wartini di kontrakan sempitnya. Matahari siang itu bersinar sangat terik, membakar atap asbes rumah petak yang kini menjadi tempat tinggalnya. Udara di dalam ruangan terasa pengap dan panas seperti neraka. Ibu Wartini duduk terkulai di atas kasur busa tipis yang sudah kempes, mengipasi dirinya dengan potongan kardus bekas air mineral. Keringat bercucuran membasahi daster lusuh yang ia kenakan, satu dari sedikit pakaian yang tersisa setelah penyitaan. Wajahnya yang dulu selalu glowing karena perawatan mahal, kini terlihat kusam, berminyak, dan penuh kerutan kelelahan. Ia lapar, sangat lapar. Sejak pagi ia hanya minum air keran yang dimasak seadanya karena Danu belum pulang membawa uang. Dalam benaknya, Ibu Wartini masih memelihara harapan kosong. Ia membayangkan Danu akan pulang membawa kabar gembira bahwa ia diterima bekerja di perusahaan besar, atau lebih baik lagi, Danu berhasil membujuk Mentari untuk kembali dan memberikan uang. Ibu Wartini masih merasa bahwa Mentari adalah wanita bodoh yang mudah luluh. Ia yakin sekali rayuan Danu akan berhasil. Ia sudah menyusun rencana di kepalanya. Jika mereka kembali kaya, ia akan membeli AC baru, pergi ke salon seharian, dan tentu saja, ia akan tetap memperlakukan Mentari sebagai sapi perah tanpa harus menghormatinya. Sifat sombong itu sudah mendarah daging. Bahkan kemiskinan belum mampu menghapusnya sepenuhnya. Namun, lamunan indahnya hancur berkeping-keping saat terdengar suara sirine mobil yang meraung-raung di depan gang sempit kontrakannya. Suara itu begitu dekat dan nyaring, membuat jantung Ibu Wartini berdegup kencang karena panik. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki bersepatu bot berat yang berderap mendekat, diikuti riuh rendah suara tetangga yang penasaran. Pintu kontrakan yang rapuh itu digedor dengan keras. Sebelum Ibu Wartini sempat bangkit untuk membuka, pintu itu sudah didorong paksa hingga terbuka. 3 orang petugas kepolisian berdiri di sana, memenuhi ambang pintu yang sempit. Di belakang mereka, puluhan tetangga berkerumun, menjulurkan leher ingin tahu, beberapa bahkan sudah siap dengan ponsel mereka untuk merekam kejadian itu. Polisi tersebut menanyakan identitasnya dengan tegas. Saat Ibu Wartini mengangguk gemetar membenarkan namanya, petugas itu langsung membacakan surat perintah penangkapan atas tuduhan penggelapan pajak, penipuan korporasi, dan pemalsuan dokumen negara. Ibu Wartini menjerit histeris. Ia berteriak bahwa ini pasti salah paham, bahwa ia adalah nyonya besar yang terhormat, bukan kriminal. Ia meronta-ronta saat polisi memegang kedua lengannya untuk memborgolnya. Ia berteriak memanggil nama Danu, memanggil pengacara keluarganya yang sudah lama memblokir nomornya, bahkan memanggil nama suaminya yang sudah meninggal. Tapi tidak ada yang datang menolong. Adegan penangkapan itu menjadi tontonan yang sangat memalukan. Ibu Wartini diseret keluar dari kontrakan kumuh itu, seperti maling ayam tertangkap basah. Para tetangga yang selama ini sering ia cibir karena miskin dan bau, kini menontonnya dengan tatapan mencemooh. Ada yang berbisik-bisik menyukuri nasibnya, ada yang terang-terangan merekam wajahnya yang berantakan dan menangis meraung-raung. Ibu Wartini merasa harga dirinya ditelanjangi di depan umum. Ia digiring masuk ke dalam mobil polisi, duduk berhimpitan dengan petugas, meninggalkan sisa-sisa kehidupannya yang hancur. Perjalanan menuju kantor polisi terasa seperti perjalanan menuju akhir dunia baginya. Sesampainya di kantor polisi, realita menghantamnya lebih keras lagi. Tidak ada ruang tunggu VIP ber-AC, tidak ada kopi enak. Ia langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan sementara yang berbau apek dan lembab. Di dalam sel itu, sudah ada beberapa wanita lain dengan penampilan sangar yang menatapnya dengan tatapan mengintimidasi. Ibu Wartini meringkuk di sudut sel, memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Lantai semen yang dingin menusuk kulitnya yang tipis. Ia mencoba memanggil sipir, meminta bantal atau selimut, tapi hanya dibalas dengan bentakan agar ia diam. Malam itu, sang ratu sosialita harus tidur beralaskan lantai keras, ditemani nyamuk dan penyesalan yang terlambat. 3 hari berlalu di dalam sel.
Ibu Wartini merasa seperti sudah tinggal di sana selama 3 tahun. Tubuhnya pegal linu, perutnya sakit karena makanan penjara yang hambar dan keras. Ia terus berharap Danu akan datang menebusnya, tapi Danu tak kunjung muncul, karena Danu sendiri sedang ditahan di sel laki-laki di gedung yang sama. Pada hari keempat, seorang sipir memanggil namanya, mengatakan ada yang datang menjenguk. Mata Ibu Wartini berbinar. Ia yakin itu pengacara hebat yang akan membebaskannya. Ia merapikan rambutnya yang kusut dengan jari, mencoba terlihat sedikit berwibawa meskipun bajunya sudah bau keringat. Ia dibawa ke ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal. Saat ia melihat siapa yang duduk di seberang kaca, senyumnya langsung lenyap. Itu bukan pengacara. Itu mentari. Namun, mentari yang ini terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan gaun terusan yang elegan, wajahnya segar dan bercahaya, duduk dengan punggung tegak dan tatapan tenang. Di meja di hadapannya, ada sebuah rantang makanan susun dari stainless steel. Ibu Wartini segera menyambar gagang telepon interkom, suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Ia bertanya kenapa mentari yang datang, mana Danu, dan menyuruh mentari segera mengeluarkan uang untuk membayar jaminan. Kebiasaan memerintahnya masih belum hilang. Mentari hanya menatapnya datar, lalu mendekatkan gagang telepon ke telinganya. Dengan suara lembut namun tegas, mentari berkata bahwa Danu tidak bisa datang karena Danu juga ada di penjara, di blok sebelah, atas tuduhan yang sama. Berita itu membuat Ibu Wartini lemas, gagang telepon nyaris terlepas dari tangannya. Harapan terakhirnya musnah. Mentari kemudian melanjutkan, ia datang bukan untuk membebaskan Ibu Wartini, karena kejahatan harus dibayar dengan hukuman. Ia datang hanya karena rasa kemanusiaan, untuk mengantarkan makanan, karena ia tahu Ibu Wartini pasti tidak selera makan makanan penjara. Mentari memberi isyarat pada petugas untuk menyerahkan rantang itu kepada Ibu Wartini. Dengan tangan gemetar, Ibu Wartini membuka rantang itu. Ia berharap isinya rendang atau ayam goreng restoran. Namun, saat tutup rantang terbuka, air matanya tumpah seketika. Isi rantang itu adalah nasi putih dingin, sepotong ikan asin goreng yang kering, seiris tempe, dan sambal terasi. Itu adalah menu makanan yang persis sama dengan yang pernah dimasak mentari 3 tahun lalu, saat awal pernikahan. Waktu itu, Ibu Wartini membuang makanan itu ke tempat sampah di depan wajah mentari sambil berkata, "Makanan kampungan seperti ini hanya pantas untuk anjing, bukan untuk lidahku yang mahal." Sekarang, makanan itulah satu-satunya kemewahan yang ia miliki dibandingkan bubur hambar penjara. Mentari berbicara lagi lewat interkom, suaranya menusuk hati. Ia berkata, "Makanlah, Bu. Itu makanan yang halal dan bersih, dibuat dengan tangan saya sendiri. Dulu ibu bilang ini makanan sampah, tapi sekarang mungkin ini akan menjadi makanan paling enak yang bisa ibu rasakan. Ibu harus belajar, bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada apa yang ia makan, tapi pada bagaimana ia menghargai rezeki." Mentari menatap Ibu Wartini yang mulai memakan nasi ikan asin itu dengan lahap sambil menangis sesenggukan. Rasa lapar mengalahkan gengsinya. Setiap suapan terasa asin oleh air matanya sendiri, mengingatkannya pada setiap hinaan yang pernah ia lontarkan pada menantunya. Sebelum menutup pembicaraan dan pergi, Mentari memberikan pukulan terakhir yang mematikan. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah kaca, menatap lurus ke mata Ibu Wartini. Ia berkata pelan, "Asal ibu tahu, Tuan Gunawan, pemilik perusahaan yang ibu puja-puja itu, adalah kakek kandung saya. Saya adalah pewaris tunggal keluarga Gunawan. Ibu sebenarnya sudah memiliki menantu yang bisa memberikan segalanya. Tapi ibu membuang berlian itu ke tempat sampah demi mengejar batu kali yang ibu kira permata. Sekarang, nikmatilah sisa hidup ibu di sini dengan penyesalan itu." Mentari meletakkan gagang telepon, berdiri dengan anggun, dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Ibu Wartini terpaku di kursinya, mulutnya menganga, nasi dan ikan asin masih ada di mulutnya yang tak mampu mengunyah lagi. Fakta itu menghantamnya lebih keras daripada vonis hakim manapun. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri dengan kebodohan dan kesombongannya yang tak terbatas. Ia menjerit histeris di ruang kunjungan itu, teriakan putus asa yang menggema memantul di dinding-dinding penjara yang dingin, namun tidak ada seorang pun yang peduli. Pintu besi tertutup kembali, mengunci Ibu Wartini bersama karma yang telah ia tanam sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa penangkapan yang mengguncang kota itu, waktu yang terasa bagaikan seabad bagi mereka yang terpuruk, namun berlalu secepat kilat bagi mereka yang sedang membangun kembali puing-puing kehidupan. Danu akhirnya dibebaskan dari penjara, karena kurangnya bukti keterlibatan langsung dalam skandal penggelapan pajak yang didalangi ibunya. Pengacara publik yang ditunjuk negara berhasil membuktikan bahwa Danu hanyalah boneka yang tidak tahu menahu soal aliran dana ilegal, meskipun ia menikmati hasilnya. Namun, kebebasan itu bukanlah hadiah,
melainkan awal dari hukuman yang sesungguhnya di dunia nyata. Saat pintu gerbang penjara terbuka dan Danu melangkah keluar, tidak ada mobil mewah yang menjemputnya, tidak ada Ibu Wartini yang memeluknya, dan tidak ada rumah untuk pulang. Ia berdiri sendirian di pinggir jalan raya yang berdebu, hanya membawa tas plastik hitam berisi pakaian kotor yang ia kenakan saat ditangkap. Matahari menyengat kulitnya yang kini terlihat lebih gelap dan kasar, sementara tatapan matanya kosong, kehilangan binar arogansi yang dulu selalu menghiasinya. Dunia yang menyambut Danu di luar sana sangatlah kejam. Tanpa uang sepeser pun di saku, tanpa ponsel, dan dengan reputasi yang sudah hancur lebur sebagai mantan narapidana kasus penipuan, Danu mendapati dirinya terbuang dari masyarakat. Ia mencoba mendatangi rumah kontrakan lamanya, namun pemilik kontrakan langsung mengusirnya dengan sapu lidi, berteriak bahwa barang-barang mereka sudah dibuang karena menunggak sewa berbulan-bulan. Ia mencoba mendatangi teman-teman lamanya, para sosialita dan pengusaha muda yang dulu sering ia traktir minum di klub malam. Namun, pintu pagar rumah mereka tertutup rapat. Satpam-satpam perumahan elit mengusirnya seperti pengemis. Bahkan ada mantan sahabatnya yang melempar uang receh ke arahnya sambil tertawa menghina, menyuruhnya pergi menjauh agar tidak menularkan kemiskinan. Erika, wanita yang dulu ia banggakan di depan Mentari, dikabarkan sudah menikah dengan pengusaha tambang tua, sama sekali tidak peduli apakah Danu masih hidup atau mati. Malam-malam pertama kebebasannya dihabiskan Danu dengan tidur meringkuk di emperan toko yang sudah tutup, beralaskan kardus bekas yang lembab. Nyamuk dan hawa dingin menusuk tulang-tulangnya, sementara perutnya melilit perih karena kelaparan. Ia yang dulu membuang makanan jika rasanya sedikit saja tidak pas, kini harus mengais sisa nasi kotak yang dibuang orang di tempat sampah minimarket demi bertahan hidup. Di saat-saat paling rendah itulah, bayangan Mentari selalu muncul menghantuinya. Ia teringat betapa tulusnya Mentari menyiapkan sarapan setiap pagi, betapa sabarnya wanita itu memijat kakinya saat ia lelah bekerja, dan betapa kejamnya ia membalas semua itu dengan pengkhianatan. Penyesalan itu bukan lagi sekadar perasaan bersalah, tapi menjadi siksaan batin yang mencekik setiap kali ia menutup mata. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan istri, tapi ia kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya apa adanya. Sementara Danu bergumul dengan lumpur kemiskinan, Mentari justru sedang bersinar terang di puncak kesuksesannya. Di bawah bimbingan Tuan Gunawan, Mentari membuktikan bahwa ia bukan hanya pewaris yang beruntung, tapi pemimpin yang visioner. Ia merombak total manajemen pabrik tua milik ayahnya yang dulu dirampas keluarga Adhitama. Ia mempekerjakan kembali buruh-buruh lama yang dulu dipecat semena-mena oleh ayah Danu, memberikan mereka gaji yang layak dan jaminan kesehatan. Mentari juga menggunakan sebagian besar keuntungan perusahaan untuk mendirikan yayasan sosial dan merenovasi panti asuhan tempat ia dulu dibesarkan. Wajahnya kini sering muncul di majalah bisnis dan televisi, bukan sebagai selebriti sensasional, melainkan sebagai sosok filantropis muda yang inspiratif. Kecantikannya semakin terpancar, bukan karena riasan tebal, tapi karena ketenangan hati dan kebahagiaan yang nyata. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, Danu yang sedang berteduh di bawah jembatan penyeberangan melihat sebuah videotron raksasa di seberang jalan. Di layar raksasa itu, terpampang wajah Mentari yang sedang tersenyum lebar saat meresmikan sekolah gratis untuk anak jalanan. Mentari terlihat begitu anggun dengan gamis sutra berwarna biru laut, berdiri di samping Tuan Gunawan yang menatapnya dengan bangga. Di samping Mentari, berdiri seorang pria muda, tegap, dan tampan, seorang dokter relawan yang dikabarkan sedang dekat dengannya. Pria itu memegang payung untuk Mentari, menatap mantan istri Danu itu dengan tatapan memuja yang penuh kasih sayang. Danu merasakan hatinya diremas kuat. Pemandangan itu adalah tamparan telak yang menyadarkannya bahwa tempatnya di sisi Mentari telah benar-benar hilang, digantikan oleh seseorang yang jauh lebih pantas. Air mata Danu bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya yang kotor. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang ditelan deru kendaraan yang berlalu lalang. Tidak ada yang peduli pada seorang gelandangan yang menangisi nasibnya sendiri. Nasib Ibu Wartini di penjara pun tidak kalah menyedihkan. Tanpa dukungan finansial dan tanpa kunjungan keluarga, ia menjadi tahanan yang paling menderita. Penyakit darah tingginya sering kambuh, membuatnya sering pingsan di sel yang pengap. Teman-teman satu selnya, yang mayoritas berasal dari kalangan keras, sering membulinya karena sifatnya yang masih suka memerintah dan sombong. Makanan penjara yang buruk membuat tubuhnya kurus kering, rambutnya memutih dan rontok, giginya mulai tanggal karena kurang gizi. Setiap malam ia meracau memanggil nama Danu dan Mentari, berharap ada keajaiban yang membebaskannya. Namun, keajaiban itu tidak pernah datang. Kabar tentang kesuksesan Mentari sampai ke telinganya melalui televisi di kantin penjara, dan itu membuatnya semakin depresi. Mengetahui bahwa menantu yang ia hina, sampah, kini menjadi ratu yang dipuja banyak orang, sementara dirinya membusuk di balik jeruji besi,
adalah siksaan psikologis yang perlahan membunuhnya dari dalam. Demi menyambung hidup, Danu akhirnya mendapatkan pekerjaan kasar melalui penyalur tenaga kerja serabutan. Ironi nasib kembali bermain dengan cara yang paling menyakitkan. Ia diterima bekerja sebagai tenaga bantu kebersihan dan cuci piring di sebuah agen catering besar. Pekerjaan yang dulu ia anggap hina, kini menjadi satu-satunya penopang hidupnya. Tangannya yang dulu hanya memegang pena dan setir mobil mewah, kini melepuh dan kasar karena setiap hari harus bergelut dengan sabun keras dan sisa makanan orang lain. Ia harus menunduk hormat pada orang-orang kaya yang menyewa jasa catering tempatnya bekerja, menelan ludah saat melihat mereka menikmati hidangan lezat sementara ia hanya bisa mencium aromanya. Puncak dari segala ironi ini terjadi ketika bos cateringnya mengumpulkan seluruh karyawan untuk briefing besar. Mereka mendapatkan kontrak eksklusif untuk melayani sebuah acara charity gala dinner yang sangat bergengsi di Hotel Bintang 5, hotel yang sama tempat pesta ulang tahun pernikahan Ibu Wartini dulu diadakan. Danu ditugaskan sebagai salah satu pelayan yang akan membawakan nampan minuman dan membersihkan meja kotor. Saat mendengar nama penyelenggara acara tersebut, lutut Danu lemas. Acara itu bertajuk Mentari Foundation Charity Night, sebuah pesta amal yang diadakan oleh mantan istrinya. Takdir seolah menyeret Danu kembali ke tempat di mana semua kehancurannya bermula, namun kali ini dengan peran yang sangat berbeda. Ia bukan lagi tuan muda yang duduk di meja utama, melainkan pelayan rendahan yang tidak boleh terlihat. Ketakutan dan rasa malu yang luar biasa melandanya, namun ia tidak bisa mundur. Jika ia tidak bekerja malam ini, ia tidak akan makan besok. Dengan langkah berat seperti narapidana menuju tiang gantungan, Danu bersiap menghadapi malam yang akan menjadi penutup dari segala karmanya. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Bintang 5 tersebut kembali bermandikan cahaya, namun suasananya sangat berbeda dengan pesta Ibu Wartini setahun yang lalu. Jika pesta Ibu Wartini terasa sesak dengan kemewahan yang norak dan pamer harta, pesta amal yang diadakan Mentari terasa begitu elegan, hangat, dan berkelas. Dekorasi ruangan didominasi oleh bunga-bunga putih segar dan kain-kain bernuansa emas lembut yang menenangkan. Tamu-tamu yang hadir bukan sekadar sosialita yang ingin pamer tas branded, melainkan para filantropis, pejabat tinggi, seniman, dan aktivis kemanusiaan yang benar-benar ingin berkontribusi. Musik orkestra mengalun lembut di latar belakang, menciptakan harmoni yang indah tanpa perlu suara bising yang memekakan telinga. Mentari, sang tuan rumah, berdiri di tengah ruangan menyambut para tamu. Ia mengenakan gaun panjang tertutup berwarna champagne dengan hijab yang ditata sederhana namun memancarkan aura keanggunan yang tak terbantahkan. Danu, yang kini mengenakan seragam pelayan catering berupa kemeja putih dan rompi hitam yang sedikit kebesaran di tubuhnya yang kurus, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik nampan minuman yang ia bawa. Ia berjalan menunduk, menyelinap di antara kerumunan tamu, berdoa agar tidak ada yang mengenalinya. Hatinya berdegup kencang setiap kali ia berpapasan dengan seseorang yang mungkin pernah ia kenal di masa lalunya. Namun, kekhawatirannya itu sebenarnya tidak perlu, karena tidak ada satu orang pun yang memperhatikan pelayan. Bagi para tamu terhormat itu, Danu hanyalah bayangan, bagian dari properti hotel yang tidak kasat mata. Perasaan tidak dianggap ini justru lebih menyakitkan bagi Danu daripada dihina secara langsung. Ia melihat Mentari dari kejauhan, tertawa renyah bersama Tuan Gunawan dan pria dokter yang ia lihat di Videotron. Mentari terlihat begitu bahagia, jenis kebahagiaan yang belum pernah Danu berikan padanya. Saat Danu bergerak ke sudut ruangan untuk mengambil gelas kotor, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terpaku. Di sudut ruangan, tepat di sebelah pintu akses dapur dan area sirkulasi pelayan, tempat yang sama persis di mana Mentari dulu dipaksa duduk oleh ibunya, kini terdapat sebuah meja bundar. Namun, meja itu tidak kosong atau suram. Pinggir dekat sampah, itu telah diubah menjadi spot paling istimewa di seluruh ruangan. Taplak mejanya terbuat dari sutra terbaik, dihiasi dengan rangkaian bunga anggrek bulan yang langka, dan diterangi oleh lampu sorot khusus yang membuatnya bersinar. Di atas meja itu, terdapat sebuah plakat emas kecil bertuliskan, The Table of Truth, di sini, kejujuran ditemukan. Mentari tidak membiarkan meja itu menjadi simbol penghinaan masa lalu. Ia mengubahnya menjadi monumen kemenangannya. Meja itu dibiarkan kosong, tidak diduduki oleh siapapun, seolah didedikasikan untuk mengingatkan semua orang bahwa posisi duduk tidak menentukan harga diri seseorang. Danu menatap meja itu dengan mata berkaca-kaca. Memori malam itu kembali berputar di kepalanya. Saat ia membiarkan istrinya duduk di sana sendirian menahan tangis, sementara ia tertawa bersama ibunya. Rasa sesak memenuhi dadanya, begitu kuat hingga tangannya gemetar hebat. Gelas-gelas kristal di atas nampan yang ia bawa beradu, menimbulkan suara berdenting yang cukup keras. Suara denting gelas itu menarik perhatian beberapa tamu di dekatnya, termasuk Mentari. Wanita itu menoleh ke arah sumber suara.
Pandangan mereka bertemu. Waktu seolah berhenti berputar di ballroom megah itu. Danu, dengan wajah tirus, mata cekung, dan seragam pelayan yang lusuh, berdiri kaku menatap Mentari, sang ratu malam itu. Danu berharap melihat kemarahan, kebencian, atau mungkin sedikit rasa iba di mata Mentari. Ia berharap Mentari akan bereaksi, mungkin mengusirnya atau memarahinya. Namun, apa yang Danu lihat jauh lebih menyakitkan daripada semua itu. Mentari menatapnya, tapi tatapannya kosong. Tidak ada benci, tidak ada cinta, tidak ada amarah. Tatapan itu adalah tatapan yang sama yang kita berikan pada orang asing yang berpapasan di jalan, sekilas dan tanpa makna. Mentari melihat Danu, mengenalinya, namun baginya, Danu sudah tidak lagi relevan. Danu hanyalah masa lalu yang sudah selesai, sebuah bab buku yang sudah ditutup dan dibakar. Mentari tidak membuang muka dengan kasar, ia hanya mengalihkan pandangannya kembali ke lawan bicaranya, melanjutkan tawanya yang sempat terhenti, seolah-olah Danu tidak pernah ada di sana. Pengabaian total itu menghancurkan sisa-sisa jiwa Danu hingga menjadi debu. Ia menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah dibenci, melainkan dianggap tidak ada oleh orang yang pernah mencintainya. Karena gugup dan terguncang oleh tatapan kosong Mentari, tangan Danu kehilangan kekuatannya. Nampan di tangannya miring, dan detik berikutnya, prang. Lusinan gelas kristal jatuh ke lantai marmer, pecah berkeping-keping. Suara pecahan itu menghentikan musik orkestra dan membuat seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju pada Danu. Manajer catering segera berlari menghampiri, wajahnya merah padam karena marah. Ia mencengkeram lengan Danu kasar, memaki-makinya dengan suara pelan namun tajam, dan menyeretnya keluar dari ruangan. Dasar tidak becus. Keluar kamu. Jangan pernah tunjukkan mukamu di sini lagi, bentak manajer itu. Danu diseret melewati Mentari. Saat ia melintas di dekat mantan istrinya, Danu sempat menoleh sekali lagi, sebuah upaya terakhir untuk memohon pengakuan. Tapi Mentari tidak melihatnya. Mentari sedang mengangkat gelasnya ke arah Tuan Gunawan untuk bersulang, membelakangi Danu sepenuhnya. Danu digelandang keluar lewat pintu dapur, pintu yang sama yang dulu menjadi tempat Mentari dihina. Ia dilempar keluar ke area loading dock yang bau sampah dan gelap. Pintu besi berat ditutup di belakangnya dengan suara boom yang keras, mengunci Danu di luar, dalam kegelapan malam, terpisah selamanya dari cahaya dan kehangatan di dalam sana. Di dalam ballroom, pesta berlanjut dengan meriah. Tuan Gunawan berdiri di podium untuk memberikan sambutan penutup. Ia memanggil Mentari untuk naik ke panggung. Mentari melangkah anggun, mengambil mikrofon, dan menatap ratusan tamu yang memandangnya dengan kagum. Ia tersenyum, matanya berkaca-kaca karena haru dan syukur. Ia tidak berbicara tentang kesuksesan bisnisnya, atau tentang berapa banyak uang yang ia miliki. Hadirin sekalian, suara Mentari mengalun lembut namun tegas. Setahun yang lalu, di ruangan ini, di meja paling pinggir dekat dapur itu, saya belajar pelajaran paling berharga dalam hidup saya. Saya belajar bahwa kemewahan bukan terletak pada apa yang kita pakai, dan kemiskinan bukan tentang seberapa sedikit uang di dompet kita. Kemiskinan yang sejati adalah miskinnya hati, ketidakmampuan untuk memanusiakan manusia. Dan kekayaan sejati adalah ketika kita mampu berdiri tegak dengan harga diri, memaafkan masa lalu, dan menggunakan apa yang kita miliki untuk mengangkat orang lain. Malam ini, saya bersulang bukan untuk kekayaan saya, tapi untuk meja di sudut itu, guru terbaik saya. Semua tamu bertepuk tangan riuh, standing ovation membahana memenuhi ruangan. Tuan Gunawan memeluk cucunya dengan bangga. Dari balik jendela kaca lobi hotel yang jauh, Danu yang duduk meringkuk di trotoar bisa melihat samar-samar kehangatan di dalam sana. Ia memeluk lututnya yang gemetar kedinginan, air matanya jatuh ke aspal yang keras. Di kejauhan, di dalam penjara yang sunyi, Ibu Wartini menatap langit-langit selnya yang retak, sendirian dalam kegelapan. Keadilan telah menemukan jalannya dengan cara yang paling puitis. Sang protagonis telah menemukan tahtanya bukan dengan membalas dendam secara keji, melainkan dengan menjadi bahagia dan sukses. Sebuah balasan yang paling elegan dan menyakitkan bagi mereka yang pernah menyia-nyiakannya. Cerita tentang meja di tepi tempat sampah itu berakhir di sini, meninggalkan pesan abadi bahwa roda kehidupan selalu berputar bagi mereka yang sabar dan percaya. Sabar dan percaya. Sabar dan percaya. Sabar dan percaya. Sabar dan percaya.